Hai anak-anak, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa dan campuran. Bilangan pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Jika A kurang dari B, maka A per B disebut pecahan murni. Selain itu, ada bentuk A, B per C yang disebut dengan pecahan campuran. Pecahan campuran ini bisa diubah menjadi pecahan biasa dengan rumus A, B per C itu sama dengan C dikali A ditambah B per C. Selanjutnya, pecahan senilai. Untuk menentukan pecahan-pecahan yang senilai dengan A per B, kita bisa menggunakan sifat A per B kita kalikan dengan angka yang sama. Misalkan A dikali M per B dikali M. Atau kita bisa membaginya dengan angka yang sama. Misalkan A dibagi M per B dibagi M. Maka kita akan memperoleh pecahan-pecahan yang senilai. Contoh, tentukan pecahan yang senilai dengan 10 per 15. Pertama, kita bisa mengalihkannya dengan angka yang sama. Misalkan kita kalikan 2, berarti kita peroleh 20 per 30. Atau bisa juga kita bagi dengan angka yang sama, misalkan sama-sama dibagi 5, sehingga kita peroleh 2 per 3. Jadi, pecahan yang senilai dengan 10 per 15 adalah 2 per 3, 20 per 30, dan masih banyak lagi. Nah, kita bisa membandingkan dua pecahan, apa itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Contoh, tentukan hubungan pasangan pecahan 3 per 4 dan 3 per 5. Cara pertama, kita bisa menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut. Jika sudah, baru kita bandingkan pembilangnya. Contoh, 3 per 4 dan 3 per 5 itu penyebut yang sama adalah 20. Nah, ketika penyebutnya sudah sama 20, kita bandingkan. Ternyata di sana 15 itu lebih dari 12, sehingga pecahan 3 per 4 itu lebih dari pecahan 3 per 5. Cara kedua yaitu dengan melakukan perkalian silang. Jadi, pembilang dan penyebut yang berlawanan kita kalikan. Selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pada pecahan, bisa kita kerjakan jika penyebutnya sama. Contoh, ada 5 per 7 dikurang dengan 3 per 7. Karena penyebutnya sudah sama, bisa kita langsung kerjakan. 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Yang kedua, misalkan ada pecahan campuran 2 1 per 6 ditambah 3 5 per 8. Nah, pecahannya kita samakan dulu penyebutnya. 24, sehingga kalau sudah sama bisa kita jumlah. Hasilnya adalah 5 19 per 24. Contoh ketiga soal cerita. Paman membeli 3 per 4 kg mangga. Kemudian diberikan kepada ibu 1 per 2 kg. Banyak mangga yang tersisa adalah. Cara mengerjakannya berarti dikurang. Kita samakan dulu penyebutnya, sehingga diperoleh banyak mangga yang tersisa adalah 3 1 per 4 kg. Selanjutnya adalah perkalian dan pembagian pecahan. Pada pecahan, jika ada A per B dikali C per D, cara mengerjakannya adalah A dikali C per B dikali D. Pada perkalian ini berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif perkalian terhadap perjumpahan. Untuk pembagian, jika ada A per B dibagi C per D, cara mengerjakannya adalah A per B dikali D per C. Jadi kita balik ya. Contoh, hitung hasil dari 2 1 per 4 dikali 2 per 5 dibagi 1 5 per 7. Pertama, kita ubah dulu semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. 2 per 4 menjadi 9 per 4 dikali 2 per 5 dibagi menjadi 12 per 7. Nah, untuk pembagian tadi kita balik, sehingga 12 per 7 menjadi dikali 7 per 12. Nah, kemudian kita kalikan, itu ada yang disederhanakan, kita peroleh hasilnya adalah 63 per 120.
Selain pecahan biasa dan pecahan campuran, yang kedua kita akan belajar pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang penulisannya menggunakan tanda koma, contohnya 0,2, 1,56, dan lain-lain. Bentuk desimal ini bisa diubah ke pecahan biasa atau campuran dengan menggeser tanda koma ke arah kanan, dengan memperhatikan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Contoh, 0,8. Kita lihat, di belakang koma ada satu angka 8, sehingga menjadi pecahan 8 per 10. Kemudian ada 1,25, menjadi 125 per 100. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Untuk penjumlahan dan pengurangan, kita bisa susun pendek dengan mengurutkan letak nilainya. Misalkan 0,36 dengan 0,58, itu komanya harus satu garis. Begitupun jika misalkan ada 3 angka di belakang koma, letak komanya harus tetap satu garis. Sedangkan untuk perkalian dan pembagian desimal, kita lakukan dengan cara susun pendek, tetapi kita abaikan komanya pada awal. Tetapi pada hasil perkalian diberi tanda koma sesuai dengan jumlah tanda koma yang kita simpan. Contohnya ada 3,5 dengan 6,7. Berarti kita sudah menyimpan 2 angka di belakang koma. Sehingga setelah dikalikan nanti kita beri 2 angka di belakang koma. Selanjutnya ada pecahan persen. Persen yaitu pecahan yang dilambangkan dengan per 100. Misalkan A persen berarti artinya A per 100. Persen ini bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Misal 35% artinya 35 per 100. Kemudian bisa kita ubah menjadi pecahan desimal. Karena kita tahu tadi 35% itu 35 per 100 berarti 0,35. Dan sebaliknya, pecahan bisa kita ubah menjadi persen. Misalkan ada 1/4, kita ubah penyebutnya menjadi per 100, berarti sama-sama kita kalikan 25, sehingga kita peroleh 1/4 itu sama dengan 25%. Selamat belajar!